Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaa'ikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنزوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى تلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد hadirin hadirat para peserta kajian pagi kajian kitab Matan Safinatin Najah, kitab kecil yang insya Allah penuh manfaat, penuh faidah, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang istinja. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang istinja. Kita telah menjelaskan mengenai beberapa syarat dibolehkannya istinja dengan menggunakan batu atau semacamnya. Syaratnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ada 8. Salah satu dari 8 syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka seseorang yang buang air besar atau buang air kecil wajib beristinja dengan air. Tetapi kalau 8 syarat ini terpenuhi semuanya, maka seseorang dibolehkan atau mencukupi baginya apabila dia mau beristinja dengan menggunakan batu atau
atau semacamnya. Walaupun ada air. Walaupun ada air. Tetapi yang paling bagus, yang paling baik, yang paling afdol adalah apabila seseorang setelah buang air besar atau setelah buang air kecil, lalu dia melakukan istinja dengan menggunakan 2 alat sekaligus. Ini yang paling afdol, yaitu dengan batu atau semacamnya. Kemudian setelah itu dia beristinja dengan menggunakan air. Ini yang paling baik. Kemudian hadirin sekalian, ada tambahan sedikit. Salah satu adab kita masuk ke WC, ya, salah satu adab kita masuk ke kamar kecil adalah mendahulukan kaki kiri. Kemudian di antara adabnya lagi adalah menutup kepala. Kemudian keluar dengan menggunakan kaki kanan. Ya. Keluar melangkah, yang kita dahulukan adalah kaki kanan. Lalu di antara adab masuk ke dalam kamar kecil adalah membaca doa Bismillah. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar kita membaca doa, ya setelah di luar kita membaca doa Ghufranaka, Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi ab'ada 'annil adza wa 'afani. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi ab'ada 'annil adza wa 'afani. Di antara adab masuk ke dalam kamar kecil adalah kita tidak membawa kalimat-kalimat yang diagungkan, seperti hirz yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, atau doa-doa, atau zikir-zikir tertentu. Hirz, ya, semacam jimat yang di dalamnya ada kutipan beberapa ayat Al-Quran, atau kutipan beberapa zikir dan wirid tertentu. Ini di antara adab kita ketika akan masuk ke dalam kamar kecil, kita jangan membawa hal-hal semacam itu. Kalau seandainya seseorang masuk kamar kecil membawa semacam hiriz, ya, atau tulisan-tulisan yang di dalamnya ada kutipan ayat Al-Quran atau zikir atau wirid tertentu, jika dalam keadaan tertutup, ya baik itu ditutup, misalkan dikalungkan kemudian ditutupi dengan baju kita, berada di balik baju kita misalkan, atau ditutup dengan tangan seperti ini, tertutup, ya, tertutup dengan tangan misalkan atau dalam baju, atau ditutup dalam saku seperti ini, maka tidak dimakruhkan. Jadi kalau dalam keadaan terbuka, hukumnya tidak sampai haram, ya. Kalau dalam keadaan terbuka, hukumnya hanya sampai makruh, tidak sampai haram. Adapun kalau kita bawa masuk dalam keadaan tertutup, maka tidak makruh. Kemudian di antara adab, kalau kita buang hajat di luar tempat yang disiapkan atau dibangun untuk buang hajat, seperti orang-orang zaman dulu. Tidak hanya di tanah Arab pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, ya, tetapi sampai di Indonesia sekalipun, di tanah Jawa, di tempat saya waktu saya kecil, rata-rata orang tidak punya WC, tidak punya kamar kecil, tidak punya kamar mandi. Maka yang dilakukan adalah pergi ke suatu tempat yang jauh dari perumahan penduduk, kemudian kita buang hajat di sana, ya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Nah, di antara yang harus kita lakukan, adalah tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak menghadap ke arah kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat sewaktu kita melakukan BAB atau BAK di luar
tempat yang dibangun untuk kamar kecil atau untuk WC di tempat terbuka, ya. Tetapi hukum itu ini haram, ya, tidak boleh, maksiat. Ini termasuk maksiat, haram. Tidak boleh bagi seseorang yang melakukan BAB atau BAK di tempat terbuka seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dulu ketika belum ada tempat yang dibangun khusus untuk BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Mereka biasanya cari tempat yang jauh dari perumahan penduduk, dari permukiman penduduk, di di kebun atau di hutan, ya. Di tempat terbuka. Kalau orang tersebut ketika BAK atau BAB menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, padahal tidak ada penutup sama sekali yang menghalangi dia dengan arah kiblat, tempatnya terbuka, los, ya, maka itu termasuk maksiat. Untuk menghilangkan maksiat, untuk menjadikan perbuatan tersebut tidak terkena hukum haram, maka harus diletakkan sesuatu di depan orang yang bukan di depannya, ya, antara orang tersebut dengan arah kiblat. Antara orang tersebut dengan arah kiblat, satir, sesuatu yang ketinggiannya paling tidak 3/4 zira atau lebih. Ketinggiannya minimal 3/4 zira atau lebih. Jadi 1 zira itu kurang lebih 48 cm. 48 cm dibagi 4 berapa itu, ya? 12. 12 kali 3, 36. Ya, tingginya minimal kurang lebih 36 cm. Kemudian tidak lebih dari orang tersebut, 3 zira, ya, 3 zira atau lebih. Jadi jarak antara orang tersebut dengan satir, antara dia dengan arah kiblat, ya, satir yang diletakkan antara dia dengan arah kiblat itu tidak lebih jauh daripada 3 zira. Jadi paling jauh diletakkan antara orang tersebut dengan satir itu berapa? Paling jauh 3 zira untuk menghilangkan hukum haram, ya, supaya dia tidak terkena hukum haram, maka harus diletakkan satir yang tingginya minimal 3/4 zira, kurang lebih 36 cm, dan paling jauh adalah berapa? 3 zira. 1 zira 48. Kali 3 berapa, ya? 40 kali 3 120. 8 kali 3 24. Ya, 154 cm. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu maka masih terkena hukum haram. Kemudian di antara adab ketika kita qadha'ul hajah, ketika kita melakukan buang air kecil atau buang air besar, di antara adabnya adalah duduk dan bertumpu pada kaki kiri. Ya, terutama ketika kita melakukan buang air besar. Duduk, berjongkok, dan bertumpu pada kaki kiri. Ini salah satu adab. Kemudian ketika kita buang air kecil, jangan berdiri kecuali dalam keadaan darurat, ya, dan seterusnya. Banyak adab-adab qadha'ul hajah yang diajarkan oleh para ulama. Kita lanjutkan pagi ini dengan membahas pasal baru tentang furudul wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi amin. Faslun. Ini adalah sebuah pasal furudul wudu'i, fardu wudu, sittatun, ada 6. Al-wudu secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah. Al-wudu secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya adalah an-nadharah. An-nadharah. Ya, berseri-seri. Berseri-seri. Secara istilah wudu itu artinya adalah isti'malul
al-ma'it tahuri fi a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Menggunakan air yang suci dan mensucikan pada anggota-anggota badan tertentu dengan niat tertentu, dengan cara tertentu. Isti'malul ma'it tahuri fi a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Fardu wudu ada 6. Yang dimaksud fardu di sini adalah rukun, ya. Yang dimaksud fardu di sini adalah rukun. Rukun itu kalau salah satunya tidak dilakukan, maka sebuah amal, sebuah perbuatan tidak sah, ya, dinyatakan tidak sah. Jadi rukun wudu atau fardu wudu ada 6. Salah satu dari 6 ini kalau tidak dilakukan, maka wudu seseorang tidak sah. Yang pertama adalah al-awwalu, yang pertama, rukun yang pertama, fardu yang pertama adalah an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Niat wudu nanti akan diterangkan pada pasal berikutnya. Ya, akan diterangkan secara lebih rinci pada pasal berikutnya terkait dengan niat ini. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa niat wudu itu bisa dilafalkan, ya, bisa bisa dengan niat raf'al hadath, saya berniat untuk mengangkat hadath, atau saya berniat untuk wudu, atau saya berniat fardu wudu, atau saya berniat wudu supaya dibolehkan melakukan sholat, misalkan begitu, ya. Nah, saya berniat wudu untuk dibolehkan. Saya berniat wudu untuk dibolehkan atau agar dibolehkan memegang mushaf, misalkan. Nah, jadi kalau ada seseorang yang berwudu dengan niat agar dibolehkan melakukan sesuatu yang memang wajib dilakukan wudu sebelumnya, maka wudu tersebut boleh digunakan untuk sholat. Ya, misalkan saya berniat agar dibolehkan menyentuh mushaf. Nah, tetapi kalau seseorang berwudu dengan niat agar dibolehkan atau berniat untuk membaca Al-Quran. Berniat untuk membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu tidak disyaratkan berwudu. Tidak disyaratkan dalam keadaan berwudu. Jadi sunnah saja kalau seseorang baca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Seseorang baca Al-Quran dalam keadaan suci tanpa menyentuh mushaf, tanpa membawa mushaf, ya, hanya membaca saja, maka tidak diwajibkan dalam keadaan suci dari hadath. Nah, oleh karena itu apabila seseorang berniat wudu agar atau berniat agar dibolehkan membaca Al-Quran, misalkan niatnya seperti itu, maka wudu dengan niat seperti ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Berbeda halnya apabila seseorang berwudu dengan niat agar dibolehkan menyentuh mushaf, niatnya seperti itu, maka wudu dengan niat seperti ini boleh digunakan untuk sholat. Kemudian rukun wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi. Membasuh seluruh muka. Membasuh seluruh muka. Batas muka itu kalau dari atas ke bawah adalah min manabiti sya'rir ra'si ghaliban ila asfalid dhaqan. Batas wajah yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Kalau dari atas ke bawah, tulan, ya. Dari atas ke bawah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut orang normal, tumbuhnya rambut orang kebanyakan, umumnya orang,
Itu tempat tumbuhnya rambut, di mana dari situlah batas wajah diukur. Ya. Batas wajah dari situ kemudian sampai ke bawah dagu. Sampai ke bawah dagu. Mulai dari sini sampai sini. Mulai dari tempat tumbuhnya orang, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang sampai bawah dagu, maka ini semuanya wajib dibasuh ketika kita membasuh muka pada saat wudhu. Kemudian dari watidul udhun ini ya, ini watidul udhun sampai watidul udhun. Sebagian dari watid ini wajib dibasuh, ya, tidak harus seluruhnya. Sebagian dari watid walaupun sedikit, ya, ini wajib terkena air, wajib terkena basuhan air. Ini namanya watid. Ya, dari kanan ke kiri batas wajah adalah mulai dari watidul udhun sampai watidul udhun. Sebagian dari watidul udhun ini wajib terkena basuhan air. Kemudian basyaron wa sya'ron, ya. Semua kulit dan rambut yang ada di wajah. Semua kulit dan rambut yang ada di wajah ini wajib terkena basuhan air, kecuali bagian dalam dari jambang, kecuali bagian dalam dari jambang, ya, rambut yang ada di sini, bulu yang ada di sini, yang tumbuh di sini, dan jenggot seseorang yang kathif, ya. Jadi jenggot itu ada dua macam. Jenggot seseorang laki-laki, jenggot seorang laki-laki. Kenapa ada embel-embel laki-laki? Nanti kalau jenis kelaminnya perempuan, seandainya punya jambang dan jenggot yang kathif, yang tebal, maka memiliki hukum tersendiri. Jadi jenggot atau jambang itu ada, jenggot atau jambang laki-laki itu ada dua macam. Ada yang tebal, istilahnya begitu, kathif, dan ada yang tipis. Ya. Yang tebal itu artinya dari sela-sela jenggot itu tidak terlihat kulit. Dari sela-sela jenggot itu tidak terlihat warna kulit. Kalau jenggot dan jambang itu masuk kategori tebal, masuk kategori kathif, maka tidak wajib air itu dimasukkan sampai bagian dalam. Cukup dibasuh bagian luarnya. Cukup dibasuh bagian luarnya. Kalau ini jenggot tipis ini ya, masih terlihat dari sela-selanya, masih terlihat warna kulit. Tapi kalau jenggot orang-orang Arab ya, jenggot sebagian orang Arab yang tebal, yang banyak itu ya, yang dari sela-selanya tidak terlihat warna kulit, maka itu masuk kategori jenggot yang kathif atau jenggot yang tebal. Kalau jenggot itu tebal, sekali lagi, maka cukup dibasuh bagian luarnya. Kalau jenggotnya tipis, maka wajib dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Adapun kalau ada seorang perempuan misalkan ya, kalau ada seorang perempuan yang punya jenggot yang tebal, seandainya begitu, maka baik bagian luar maupun bagian dalamnya wajib terkena basuhan air. Wajib air itu dimasukkan sampai ke bagian-bagian dalamnya, walaupun jenggot itu tebal, ya, karena ini sudah tidak normal itu kan. Umumnya kalau perempuan itu ya nggak punya jenggot. Tapi kalau seandainya ada perempuan yang punya jenggot dan tebal jenggotnya, maka air itu wajib dibasuhkan sampai ke bagian dalamnya. Ya, basuhan air itu wajib mengenai bagian dalam dan juga bagian luarnya. Baik, yang ketiga adalah ats-tsalitsu ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku. Yang dimaksud siku-siku itu adalah ini ya. Tempat bertemunya antara dua tulang. Tulang lengan bawah dan tulang lengan atas. Bertemunya dua tulang, ya, tulang lengan bawah dan tulang lengan atas. Nah, ini wajib dibasuh.
Makanya istilahnya adalah apa? Ma'a. Istilahnya adalah ma'a, sertani, beserta. Kalau dalam bahasa Jawa, sertani. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, beserta. Artinya ini juga masuk dalam bagian yang wajib dibasuh. Jadi pergelangan yang ini, siku-siku ini juga masuk dalam bagian yang wajib dibasuh. Dan seluruh apa yang di batasan tangan itu juga wajib dibasuh. Kulit walaupun tebal, misalkan kulit walaupun tebal, maka kulit walaupun tebal, apa namanya? Kalau seandainya ada bulu walaupun tebal, ya. Kalau di atas batas tangan ini ada bulu, ada rambut, walaupun rambut itu tebal, walaupun bulu itu tebal, maka bagian dalam dan bagian luarnya wajib dibasuh. Kemudian seluruh kulitnya. Lalu apabila ada daging tumbuh misalkan, ya, ada bekas-bekas luka yang sudah mengering, yang bolong-bolong, bekas-bekas luka yang bolong misalkan, maka air itu wajib dimasukkan ke dalamnya. Kemudian yang keempat, rukun wudhu atau fardu wudhu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Batas kepala yang diusap adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang sampai nukratul qafa. Sampai nukratul qafa. Apa itu nukratul qafa? Nukratul qafa adalah bagian yang menjorok ke dalam setelah benjolan. Jadi masing-masing dari kita di bagian belakang kita ini ada semacam benjolan. Di bawahnya persis bagian yang menjorok ke dalam. Itu namanya nukratul qafa. Di bawah nukratul qafa ini berarti bukan kategori kepala. Jadi tidak masuk bagian atau batasan kepala. Nah, yang diusap adalah sebagian kepala. Kalau tidak punya rambut, maka sebagian kulit kepala itu yang diusap. Kalau punya rambut, maka sebagian rambut itu yang diusap. Sebagian rambut yang ada di batas kepala. Walaupun hanya satu helai. Walaupun hanya tidak sampai satu helai yang diusap. Ya. Walaupun hanya mengusap setengah helai rambut yang ada di batasan kepala. Itu sudah mencukupi. Jadi kalau rambut itu diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh maka para ulama mengatakan khilaful aula. Apa bedanya antara membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh, wajah itu wajib dibasuh, tidak cukup diusap. Tangan itu wajib dibasuh, tidak cukup, tidak sah kalau diusap. Ya. Bedanya antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh ada air yang mengalir di bagian yang dibasuh. Ya, di wajah atau di tangan misalkan. Itu kan wajib dibasuh. Maka ada air yang mengalir di bagian yang dibasuh. Walaupun kemudian setelah itu diratakan dengan tangan. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap, tangan hanya dibasahi, ya, tangan hanya dibasahi, kemudian diusapkan. Nah, kemudian diusapkan. Jadi kalau tangan ini ada airnya, kemudian dialirkan di kepala, sewaktu sampai pada rukun wudhu yang keempat, itu bukan diusap begini, ya, tangan hanya dibasahi kemudian diusapkan, bukan hanya seperti itu, tapi seseorang ingin lebih dari itu, dibasuh. Maka ini justru khilaful aula. Apa? Khilaful aula. Khilaful aula itu ya lebih baik jangan dilakukan, tidak sampai menghilangkan pahala wudhu, ya. Tidak sampai menghilangkan pahala wudhu, tetap dapat kesunahan, tapi khilaful aula. Yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam tuntunan syariat, itu bukan dibasuh, tetapi diusap. Kalau seseorang mengusap sebagian rambut yang menjulur ke depan, ya, akarnya berada di batas kepala, tetapi dia menjulur ke depan, sampai sini misalkan. Kemudian yang diusap adalah rambut yang ada di sini. Maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena rambut yang ada di sini, ini sudah keluar dari batas kepala. Walaupun akarnya berada di batas kepala. Jadi tidak sah kalau seperti itu. Atau seorang perempuan yang rambutnya panjang, dia mengusap rambut yang ada di sini. Ya. Yang di sini sudah dikasih minyak, sayang kalau terkena air misalkan, lalu ada rambut yang
menjulur sampai di sini, keluar dari batas kepala, kemudian rambut yang di luar batas kepala inilah yang diusap oleh dia, ya. Tangannya dibasahi kemudian diusapkan di sini, maka ini tidak sah karena rambut yang ada di sini ini sudah di luar batas kepala. Kemudian batas dari sini ke sini adalah, kalau tadi kan batas dari sini ke belakang ya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan atau umumnya orang sampai nukratul qofa. Kemudian batas kepala dari kanan ke kiri, ardon, adalah dari telinga ke telinga, ya. Dari telinga ke telinga. Jadi kita mengusap rambut yang ada di sini. Kita mengusap rambut yang ada di sini. Ini sudah masuk batasan kepala, ya, masih dikategorikan sebagai kepala. Baik, rukun wudhu yang kelima. Rukun wudhu yang kelima. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol pada pergelangan antara betis dengan telapak kaki. Tulang yang menonjol, ya, di sisi luar dari kaki kita. Tulang yang menonjol pada pergelangan antara betis dengan telapak kaki. Itu juga yang itu al-ka'bain, ya, mata kaki, kedua mata kaki di kedua kaki kita itu juga termasuk yang wajib dibasuh. Makanya di sini ada kata-kata apa? Ma'a. Ya, kalau seandainya di situ ada bulu, walaupun tebal, maka wajib dibasuh baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Kemudian kalau ada bekas luka, kalau ada daging tumbuh di situ, itu juga wajib dibasuh. Kemudian yang keenam adalah at-tartib. Yang keenam adalah melakukan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan. Melakukan rukun-rukun wudhu itu secara tertib, secara berurutan. Sebelum kita alhamdulillah. Sebelum kita berpindah ke pasal berikutnya tentang niat dan penjelasan tentang niat itu ya, niat dan tertib. Ada pasal khusus yang menjelaskan tentang niat dan tertib. Sebelum kita membaca pasal itu, dan ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, hari Kamis besok, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, kadang-kadang ada kendala sinyal, ada kendala wifi, maklum di kampung ya, ada kendala admin Zoom-nya ketiduran, kesiangan bangunnya. Seperti kemarin admin, ya karena ini saya tidak nyeting Zoom sendiri ya, ada adminnya, dan adminnya itu tinggalnya di Bogor, bukan di kampung saya, bukan di daerah yang dekat dengan saya. Jadi ini kita pakai Zoom KBP, pakai akun Zoom KBP, kajian bersanad pilihan, grup kajian bersanad pilihan yang sekarang sudah dilimpahkan dari Mbak Age ke teman-teman di Pondok Bogor ya, Pondok Syahamah Jonggol Bogor. Masutan kalau ada yang kenal ya. Adminnya adalah Masutan. Jadi kalau para peserta punya nomornya Masutan jam 4:30 gitu ya, link kok juga belum dikirim, nah itu bisa telepon beliau. Kenapa linknya ini kok belum dikirim? Ya, dibangunkan saja orangnya. Sebelum kita membahas tentang pasal berikutnya, penting juga untuk kita sampaikan bahwa sunnah bagi kita untuk menghemat air ketika berwudu. Rasulullah dalam banyak sekali kesempatan beliau berwudu hanya dengan menggunakan 1 mud air. 1 mud air. Kurang lebih kalau ditimbang itu 125 gram. Ya, 125 gram air. Ya, gelas
Satu gelas, tidak sampai satu gelas ya. Gelas yang ukuran normal itu ya, bukan gelas yang besar. Gelas yang ukuran normal itu mungkin hanya 3/4-nya ya. Mungkin hanya 3/4-nya. Rasulullah itu kalau wudhu hanya menggunakan air sebanyak itu ya. Seukuran itu. 1 mud air. Dan Rasulullah kalau mandi walaupun mandi besar ya, walaupun mandi jinabat, beliau menggunakan air hanya 1 sok ya, 1 sok air, 4 mud. 1 mud itu kan segini ya. 1 mud itu segini. Jadi air ukuran segini, ini kalau dituangkan ke gelas, mungkin hanya 3/4 gelas, tidak sampai 1 gelas penuh. Dan Rasulullah kalau mandi itu hanya menggunakan ukuran 1 sok air. Ya, meskipun terkadang beliau menggunakan air lebih dari itu. Ada dalam satu riwayat beliau berwudu dengan menggunakan 1 makuk. Ya, 1 makuk itu kurang lebih 1 makuk itu 1 sok setengah. Ya. Ya 1 sok setengah. Kemudian dalam beberapa kesempatan beliau mandi dengan menggunakan 5 makuk ya, 5 makuk. Tetapi seringkali dalam berbagai kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu hanya menggunakan 1 mud air dan mandi hanya dengan menggunakan 1 sok air. 1 sok itu kurang lebih 4 mud ya dalam mazhab Syafi'i. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah, dari sini kemudian para ulama menjelaskan berhemat di dalam menggunakan air ketika wudhu ini sangat dianjurkan. Ya. Hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, kita jangan terpengaruh dengan apa yang diajarkan oleh Al-Albani, salah satu tokoh besar Wahabi zaman sekarang, yang mengharamkan secara mutlak seseorang apabila berwudhu lebih dari 1 mud. Ya, menurut dia haram secara mutlak. Dan seseorang mandi itu diharamkan kalau menggunakan air lebih dari 1 sok secara mutlak. Ya. Kata dia sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita bantah bahwa hadis yang ada di dalam riwayat Imam Muslim itu hanya menjelaskan bahwa seringkali Rasulullah berwudu hanya dengan menggunakan 1 mud, ukuran air 1 mud, kemudian ketika beliau mandi hanya dengan menggunakan ukuran air 1 sok. Tidak ada larangan dari beliau, dan juga hadis itu tidak dipahami oleh para ulama sebagai larangan untuk berwudu lebih dari 1 mud. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu adalah sebuah anjuran bagi kita untuk berhemat ketika menggunakan air. Ya, kalau berlebih-lebihan di dalam menggunakan air ketika kita berwudu maupun ketika kita mandi, maka bisa sampai ke makruh dan bisa sampai kalau itu bukan air kita, bukan milik kita, tetapi milik masjid, air wakaf, ya, air milik masjid, bisa sampai pada hukum haram ya kalau berlebih-lebihan. Tapi kalau air milik kita sendiri, kalau kita berlebih-lebihan, maka tidak sampai hukum haram ya, hanya sampai pada hukum makruh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Tadi ada satu pertanyaan. Ustaz, kalau wudhu setelah BAB atau BAK dengan niat wudhu aja biar punya wudhu, itu gimana hukumnya untuk buat sholat? Ya boleh ya. Nawaitul wudhu'a itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Saya berniat wudhu itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Izin bertanya, kalau orang yang pakai hiriz dikalungkan dan hiriz tersebut sudah dibungkus kain, lupa terbawa ke kamar mandi, bagaimana hukumnya? Kalau sudah dalam keadaan terbungkus, tidak makruh dan tidak haram ya. Tidak makruh dan tidak haram. Kalau sudah dalam keadaan tertutup, tidak makruh. Tapi kalau terbuka, sekarang banyak hiriz itu yang dari kuningan ya. Teman-teman kita biasa jual hiriz yang bahannya itu adalah dari kuningan.
Kemudian tulisannya terbuka, bisa dibaca. Terbungkus dengan plastik tetapi masih bisa dibaca. Terbungkus dalam plastik kuningannya itu, sebagian dari heres itu, tapi masih bisa terbaca. Nah ini hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram ya. Tidak sampai haram. Kalau ingin menghilangkan hukum makruh, kalau kita ingin tidak terkena hukum makruh, maka harus dibungkus sampai tidak kelihatan ya. Walaupun dipegang dengan tangan seperti ini, tertutup, atau diletakkan di saku kita, atau dimasukkan ke dalam baju kita, balik baju kita, atau dibungkus dengan kresek misalkan, kresek yang sampai tidak kelihatan tulisannya. Maka kalau seperti itu, kalau dalam keadaan mastur ya, dalam keadaan tertutup seperti itu, tidak maksyuf, maka kita tidak terkena hukum makruh. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.